Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim dia punya 4 hukum. 1, wajib ketika membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua, haram, yaitu pada surah At-Taubah. Nah, terus yang ketiga, sunnah pada setiap awal surat. Nah, yang keempat, makruh. Makruh itu setelah ayat pertama. Dalam Quran itu ada 4 tempo, ada 4 cara baca. Yang pertama itu tahqiq, paling lambat. Terus yang kedua tartil. Terus yang ketiga tadwir, agak cepat. Nah, yang keempat hadr. Hadr ini paling cepat. Tapi kalau buat orang awam nggak boleh, karena ini biasa digunakan untuk orang setoran. Orang-orang yang hafal Quran, hafal surat gitu ya, dipakai buat nyetor ke gurunya. Menjadi khawatir, jangan menjadi sedih, ya jangan takut bidzalika dengan hal tersebut. Sebab apa? Anna adapun aku itu asyhadu kata Allah menyaksikan innaka sesungguhnya engkau itu laminal mursalin adalah golongan para rasul. Jadi ketika Nabi Muhammad memproklamirkan dirinya sebagai seorang utusan Allah, orang-orang kafir bilang itu Muhammad bukannya nabi, bukannya rasul. Jadi disanggah sama orang-orang kafir. Ya, Nabi ketika dibicarain kayak gitu, diucapin kayak gitu sedih, Pak. Jadi yang membantah bukannya sahabat Nabi, yang membantah bukannya keluarga Nabi, yang membantah langsung Allah. Kamu gak butuh pengakuan mereka, karena yang kamu butuhkan adalah pengakuanku. Dan aku mengakui dan aku bersaksi bahwa kamu adalah utusanku. Itu sunnah di segala tempat, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi ketika kita baca Quran, ta'awud sunnah. Ketika kita sholat, sebelum kita baca Fatihah, ta'awud juga sunnah. Selesai Fatihah waladhdallin amin, terus kita baca surah, ta'awud juga sunnah. Bedanya kalau di dalam sholat ta'awudnya sir, sedangkan di luar sholat disunahkan jahar. Ya. Nah, adapun untuk basmalah, nah ini beda. Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim dia punya 4 hukum. 1, wajib ketika membaca surah Al-Fatihah. Jadi nggak boleh kita baca Fatihah nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Adapun di dalam sholat, madzhab kita Syafi'i ketika sholatnya jahar, yaitu maghrib, isya, subuh, maka dibaca juga jahar. Untuk sholat sir, zuhur, asar, ya maka dibaca sir. Sedangkan menurut madzhab Maliki dan Hanafi, basmalah itu dibaca sir. Makanya Bapak kalau haji atau umroh di sana terkesan enggak baca basmalah, sebetulnya baca. Ya. Bukan jadi baca, cuman bacanya sir. Ya, yang udah pernah haji, pernah umroh di Mekah, di Madinah itu karena mayoritas madzhabnya Maliki dan Hanafi, basmalahnya sir imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi tetap pakai basmalah, karena basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Ayat pertama Fatihah yaitu basmalah. Jadi kalau ada orang mau nggak baca basmalah, maka Fatihahnya gugur. Kalau itu dilakukan di dalam sholat, maka sholatnya nggak sah, karena Fatihah itu merupakan rukun dari sholat, gitu ya. Nah, hukum pertama wajib, yaitu pada surah Al-Fatihah.
Yang kedua haram, yaitu pada surah At-Taubah juz ke-10 ya, depannya barokatun minal dan seterusnya. Nanti Bapak buka di rumah, ada surah At-Taubah juz 10. Nah, dia nggak pakai basmalah, haram di situ. Ini adapun tentang keharamannya ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan surah At-Taubah itu mengisahkan tentang caci maki atau cemoohan orang-orang kafir kepada Nabi. Lalu kemudian Allah melaknat orang-orang kafir yang memerangi Nabi Muhammad SAW. Makanya nggak pantas kalau di situ pakai basmalah. Makanya di Quran kita pun nggak ada basmalahnya, langsung baro'atun ya dan seterusnya itu. Tapi kalau untuk ta'awud tetap sunnah ya. Sekali lagi untuk ta'awud tetap sunnah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebelum surah At-Taubah di atasnya itu surah Al-Anfal. Nah, pendapat yang kedua mengatakan kenapa di surah At-Taubah nggak ada basmalahnya? Karena secara cerita, ibarat kita tuh kalau paragraf itu masih nyambung ayat terakhir surah Al-Anfal dengan awal ayat surah At-Taubah. Makanya nggak pakai bismillah. Ya ala kulli hal ulama sepakat pada surah At-Taubah tidak diperbolehkan baca basmalah, jadi haram. Nah, itu hukum yang kedua ya. Nah terus yang ketiga sunnah pada setiap awal surat. Kita baca Al-Baqarah nih, sunnah baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baca Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya ya. Itu sunnah. Kita mengawali surah dengan basmalah. Nah yang keempat makruh. Makruh itu setelah ayat pertama. Misalnya kita baca Yasin nih, gampangnya aja ya. Bapak baca Yasin nih di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Tiba-tiba ada tamu. Assalamualaikum. Mau menamu ke kita sedekah nih. Shadaqallahul azim. Kita ngobrol. Tamunya dia pulang. Kita mau lanjutin lagi. Maka sunnahnya cuma ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjutin. Ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim dan seterusnya. Jadi nggak pakai basmalah. Boleh nggak pakai basmalah? Boleh, tapi nggak dapat pahala. Sebab hukum setelah ayat pertama membaca basmalah makruh. Makruh itu dikerjakan tidak berdosa. Ya nggak dosa apa-apa. Tapi kalau pengen dapat pahala, jangan dipakein basmalah. Bahkan kalau kita merujuk ke kitab-kitab ulumul Quran, ada beberapa, nggak semua ya, ada beberapa ulama yang menghukumi haram. Kenapa? Karena nanti dianggapnya menambahkan lafaz basmalah. Tapi saya sendiri nggak berani ngambil hukum itu. Saya ngambil hukum yang ringan aja dah, makruh deh. Ya, makanya nanti seandainya kita udah baca nih, pertemuan ini kita baca misalnya 3 ayat. Besoknya misalnya ayat 2 sampai ayat 3, besoknya lagi misalnya diulang lagi 3 sampai 4. Untuk pengulangan setelah ayat pertama saya nggak pakai basmalah, ya supaya dapat pahala. Ya. Sewaktu saya terangin kayak gini ada juga orang protes, lah kan mengawali setiap sesuatu itu disunahkan pakai basmalah. Ya gampang ngakalinnya. Makanya kalau mau baca Quran awali pakai Fatihah. Tadi kita sebelum ngaji baca Fatihah nggak? Baca. Ada basmalahnya nggak? Ada. Berarti kita udah dapat kesunahan mengawali sesuatu dengan basmalah. Jadi mengawali sesuatu dengan basmalah itu ada tempatnya juga, Pak. Nggak mutlak, nggak semua. Ya. Ketika baca Quran, seandainya di pertengahan ayat, ya bukan sunnah tapi justru makruh. Nah, jadi sunnah membaca basmalah itu ketika di awal surat, tapi setelah ayat pertama setiap surat hukumnya makruh. Jadi basmalah itu ada tempatnya juga. Jangan mentang-mentang ada hadis Nabi tentang kesunahan mengawali sesuatu dengan basmalah, semuanya kita pakaiin basmalah. Enggak. Ada hal-hal yang justru basmalahnya dibelakangin. Nah, diantaranya ini. Ada lagi contohnya basmalah dibelakangin. Misalnya barangkali diantara bapak-bapak ada yang jadi MC, ya, atau ngisi acara tahlil, yasinan, arisan keluarga dan sebagainya. Ketemu depan umum, maka yang disunahkan adalah salam, ya, bukan basmalah.
basmalah. Nggak sedikit kan di antara kita kadang-kadang membuka acara Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, padahal kesunahannya salam dulu. Ya udah jadi kebablasan orang jam sekarang ya. Nah itulah pentingnya ngaji, ya, pentingnya ilmu supaya kita bisa menempatkan porsinya sesuai masing-masing. Waktunya basmalah ya kita basmalahin duluan. Waktunya salam ya salam duluan. Gitu. Ketika kita baca Quran maka sunnahnya itu kalau misalnya di awal surat memang pakai basmalah, tapi setelah ayat pertama justru tidak pakai basmalah. Sebetulnya orang tua kita udah ngajarin kita, Pak. Nggak usah repot-repot dalil deh, kebiasaan kita aja. Bapak kalau tahlilan, kita kalau tahlilan kan baca kulhu, palak, anas tuh. Ya, baca kulhu, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, kan itu ya. Terus baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, kan itu. Allahu samad dan seterusnya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya ya. Turun kita ke falak, turun kita ke anas, turun ke alif lam mim. Ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Itu pakai basmalah, Pak. Karena awal surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kan disambung tuh. Wa ilahukum ilahu wahid, itu udah bukan ayat selanjutnya loh, Pak. Alif lam mim yang kita baca di tahlil itu cuma sampai ayat 5, sampai muflihun tadi. Yang wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, itu udah bukan lanjutannya. Disambung lagi ayat kursi, itu juga bukan lanjutannya. Ayat kursi ada di pertengahan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya ya. Disambung lagi lillahi ma fis samawati, itu surah Al-Baqarah ayat terakhir. Jadi pas potongan itu kita nggak baca basmalah tuh. Jadi sebetulnya orang tua kita udah ngajarin kita bener. Yang basmalah itu cuman kulhu, palak, anas, alif lam mim. Ya enggak? Paham nggak nih? Ya. Kalau nggak paham ngomong, nggak mampu doang. Paham ya? Nah, jadi takutnya bapak masih grundel. Baru kali ini gue nemuin berarti gak usah bismillah. Dia umumnya begitu. Ya terserah bapak mau pakai enggak pun gak masalah ya. Saya kan nyampein ilmunya seperti itu. Jadi basmalah itu ada 4 hukum. Nah terus untuk bacaan Quran itu ada istilah namanya arud. Arud itu ketukan. Nanti makanya saya ketok ya. Saya ketok ini. Jadi biar pas ketokannya. Nah arud itu ketukan itu mempengaruhi tempo cara baca. Dalam Quran itu ada 4 tempo, ada 4 cara baca. Yang pertama itu tahqiq, paling lambat. Kalau bapak suka dengar tilawah, nah itu cara baca tahqiq. Itu ya, dan seterusnya. Nah itu tahqiq namanya. Terus yang kedua tartil. A'udzu billahi minasyaitonir, dan seterusnya ya. Dan ini yang paling sunnah. Ya kata Allah, warattil Qur'ana tartila. Sebaik-baik kamu baca Quran yaitu dengan baca tartil. Terus yang ketiga tadwir, agak cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya ya. Nah yang keempat hadr. Hadr ini paling cepat. Tapi kalau buat orang awam nggak boleh, karena ini biasa digunakan untuk orang setoran. Orang-orang yang hafal Quran, hafal surat gitu ya, dipakai buat nyetor ke gurunya. Bapak hafal Yasin nih, misalnya mau setoran sama saya, barangkali Ustaz saya mau setoran Yasin, boleh baca cepat. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim, tanzilal azizir rahim, ihdinash shiratal mustaqim, dan seterusnya. Boleh, tapi syaratnya harus hafal. Kalau nggak hafal jangan. Kalau kita melihat tulisannya ini salah mulu. Nah jadi ada 4 cara baca.
dari auzu dulu ya. Auzu pertama hamzah, kedua ain. Auzu, za ujung lidah keluarin. Dua huruf yang boleh keluar dari gigi kita, za sama sa. Ini lidah kita ya. Dua huruf yang boleh keluar dari gigi kita yaitu za sama sa. Makrotnya ada di sini nih. Yang punya gigi pakai gusi aja. Naruhnya di sini. Kelihatan ya, Pak? Kalau nggak kelihatan besok kacamatanya tambahin. Nah, ini gigi kita yang bagian atas, ini bagian bawah ya. Nah, za sama sa tuh makrotnya di sini. Ini tempel di gigi atas ya. Nah, auzu, zu. Jadi bukan auzu. Bukan auzu, tapi auzu. Gigit lidahnya, auzu. Kalau kita tempelin di sini, maka otomatis nanti yang bawahnya ngikut. Ya, tempelin ke atas. Ya, ujung lidah keluarin. Dua huruf yang lidahnya boleh keluar cuman za sama sa. Selain huruf za sama sa nggak boleh keluar. Ya, a'udzu billahi minasy, nasyinya tebal. Bukan minas syaiton, tapi minas syaiton. Shin itu punya sifat namanya tafasi, yaitu suara seperti suara ombak. Jadi tebal suaranya. Nah, itu suara seperti ombak. Syaiton. Nah, to dia menjulur. Jadi dimonyongin. Pokoknya huruf shad, dot, to, zo itu monyong. Ya, syaiton, bukan syaiton. Nah, kalau syaiton nyengir, merenges kalau kata orang Jawa. Nah, itu berarti ta. Ya, bukan syaiton tapi syaipo. Syaipo, ihdinas sirotol. Bukan sirotol. Kalau tol, ini ngerenges giginya kelihatan. Sirotol, nah ini ta. Sirotol lagi, nah ini ta. Kalau to itu ihdinas sirotol mustaqim. Ya, syaiton yang rajim. Bis, ba bibirnya tempelin. Bis, bibirnya tempelin. Ba sama mim makrotnya sama. Syafatain, dua bibir, bibirnya tempelin. Bismillah. Bismillah. Sama ya, mimnya juga ditempelin. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya ditebelin tapi jangan terlalu tebel. R Indonesia, R kita itu sebetulnya terlalu tebel, Pak. Sementara roh itu punya sifat namanya takrir. Ujung lidah tempelin ke langit-langit yang keras. Ini langit-langit keras ya. Mulut kita itu terbagi dua, ada langit-langit keras, ada langit-langit lembek. Ya. Nah, roh hijaiyah itu adanya di sini. Jadi di langit-langit yang keras. Sementara R Indonesia itu adanya di tengah. Makanya kita kalau ngucap R pasti bergetar. Misalnya pakai R Indonesia ya, pakai R Indonesia nih, getaran lebih dari dua. Ar-Rahmanir-Rahim. Kadang-kadang ada orang sengaja digituin, padahal salah. Huruf hijaiyah R-nya itu lebih cadel. Jadi taruh di sini ya, langit-langit yang keras. Gak punya gigi pun gak masalah jadinya. Ya. Jadi agak cadel, tapi jangan dicadelin. Agak cadel. Ar-Rahman. Taruh di langit-langit keras. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Jadi bukan bukan ar-rahmanir. Jadi getarannya nggak lebih dari dua. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Hanya tipisin. Rahim. Jangan ngebas. Rahim. Jangan. Rahim. Gitu ya. Terus yasin, ya-nya dibaca 2, sin-nya dibaca 6. Ini penjelasannya panjang, insya Allah pekan berikutnya aja. Yasin, ya-nya biasa, sin-nya tipis taruh bawah. Sin sama zai makrotnya sama, Bapak taruh di gusi bawah sama gigi bawah. Ya, sin di sini, kalau shin tebal di atas, beda. Ya, kalau sin tipis di bawah, antara gusi bawah sama gigi bawah. Kalau sin tebal adanya di langit-langit atas, jadi beda. Taruh di bawah. Yasin, sin taruh bawah, antara gusi bawah sama gigi bawah. Yang udah gak ada gigi malah enak, udah pasti pasek. Yasin, Yasin. Jadi jangan di atas. Yasin di bawah ya. Walqur. Nah, rohnya jangan terlalu tebal, bahkan walqur. Nah, itu ketebelan. Walqur. Roh itu punya dua hukum, tafkhim sama tarkik, tebal sama tipis. Dibaca tebal kalau rohnya itu berharokat fathah atau doma.
atau jatuh setelah fathah atau doma, misalnya bau, buru. Nah itu tebel, cara bacanya monyong. Bau, buru. Jadi Bapak kalau takbir tuh Allahu Akbar, bau. Tapi ro itu dibaca tipis ya kalau dia berharokat kasroh atau jatuh setelah kasroh, bir, jir. Jadi dia kalau kasroh merenyes, mesem, bir, jir, bir. Tapi kalau doma, fathah, monyong, bur, jur, bau, jauh. Bisa ya bedain ya. Nah di sini walqur, nah berarti rohnya harus monyong, bukan walqur. Nah salah kalau merenyes. Walqur'an yasin, walqur'anil hakim. Haknya tipisin, kafnya yang bisa hamas kasih hamas. Hamas itu suara samar ya, desis. Hakim, iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wal qur'anil hakim. Nunnya tasdid, tahan, tekan. Nun sama mim punya hukum gunnah, tahan minimal 2. Innaka laminal nah ketemu lagi lu roh tebel ya, mursalin, sinya tipisin. Innaka laminal mursalin. Dan 3 aja dulu, pengebul palanya ya. Ya saya dulu ya, nanti baru baca bareng. Saya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik apa? 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik apa? 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, ya-nya 2, sin-nya 6. Yasin. Baik apa? 1 2 3. Walqur, jangan lupa rohnya tebelin. Walqur'anil hakim. Baik apa? 1 2 3. Walqur'anil hakim. Innaka, innya tahan tasdid. Innaka laminal mursalin. Baik apa? 1 2 3. Innaka laminal mursalin. Baik, diulang ya, tahun. Baik apa? 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik apa? 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik apa? 1 2 3. Yasin. Baik apa? 1 2 3. Nah tuh banyak yang gentak tuh. Wal Qur'an, jangan digentak. Wal Qur'an. Nah itu ketokan tuh, makanya perlunya arut tadi ya. Jadi jangan digentak, jangan wal Qur'an, jangan. Disesuaikan sama ketokannya. Diulang. Baik apa? 1 2 3. Wal Qur'anil hakim. Jangan lupa murnya tebelin, mur, monyongin. Innaka laminal mursalin. Baik apa? 1 2 3. Innaka laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang dibuka kitabnya, dibuka halaman pertama.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, Yasin wallahu a'lam bimuradi. Allah lah yang tahu dari sisi artinya. Wal Qur'ani, dan demi Al-Qur'an, Al-Hakimi yang penuh hikmah. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Nabi, maksudnya kepada Nabi Muhammad ya, khitabnya. Jadi Allah mengajak bicara Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau Nabi itu laminal mursalina, adalah termasuk dari golongan utusannya Allah atau rasul-rasulnya Allah. Hadhihi suratu, adapun surah ini itu makiyatun, adalah surah makiyah. Surah makiyah itu adalah surah yang turun di kota Makkah. Quran itu kan turun 2 periode ya Pak. Periode pertama di Makkah, periode kedua di Madinah. Ingat-ingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi Nabi usia 40 tahun, 13 tahun di Mekah. Nah, ayat-ayat atau surah yang turun di kota Mekah disebut ayat atau surah Makkiyah, termasuk surah Yasin. Ya, mayoritas berisi tentang tauhid, tentang keesaan Allah. Ya, lalu kemudian Nabi hijrah ke Madinah di usia 53 tahun, di Madinah 10 tahun. Ayat-ayat atau surah-surah yang turun di Madinah disebut ayat atau surah Madaniyah. Mayoritas berisi tentang muamalah atau syariat. Jadi ketika di Madinah sudah tidak lagi bicara tauhid, karena tauhidnya umat Islam sudah kuat. Ya. Tapi ketika masih di Mekah, ayat-ayat yang turun di sana, surah-surah yang turun di sana mayoritas adalah tentang tauhid, termasuk surah Yasin. Ya, surah Yasin itu isinya adalah tentang keesaan Allah, tentang beriman kepada Allah, ya, terus kepada para malaikat, kitab kita, nabi dan rasul, yaumil kiamah, qada-qada dan sebagainya. Jadi mayoritas tentang rukun iman. Wasababun nuzuliha, dan adapun sebab turunnya surah Yasin, yaitu annal kufara, sesungguhnya orang-orang kafir, qalu, berkata mereka, orang-orang kafir kota Mekah ngomong, anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad itu laisa binabiyyin, bukanlah seorang nabi, wala mursalin, dan juga bukan rasul. Jadi ketika Nabi Muhammad memproklamirkan dirinya sebagai seorang utusan Allah, orang-orang kafir bilang itu Muhammad bukannya nabi, bukannya rasul. Jadi disanggah sama orang-orang kafir. Bahkan orang kafir bilang bal huwa yatimu Abi Thalib, dia mah cuma anak yatimnya Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya ya, sebetulnya bukan bapaknya. Kalau bapaknya Nabi kan Sayyid Abdullah. Cuman karena dari kecil Nabi Muhammad dirawat sama Abu Thalib, paman beliau. Orang Arab itu punya kebiasaan menisbatkan anak yang diasuh dengan orang tuanya. Ya, walaupun yang megang itu bukan orang tua kandung. Dalam hal ini adalah paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad itu ditinggal bapak dari masih dalam kandungan. Ya, lalu kemudian ketika lahir diasuh sama kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Usia 8 tahun Abdul Muthalib kakeknya meninggal, lalu diasuh oleh Abu Thalib pamannya. Makanya dinisbatkan, disandarkan Nabi Muhammad itu kepada Abu Thalib ya. Nah ini dari segi adat, kalau kita mah enggak ya, kita nggak punya adat kayak gitu. Ini dari segi adat Arab aja. Lalu kemudian orang kafir bilang wa ma dhahaba, dan tidaklah pernah dia pergi. Tuh Muhammad nggak pernah pergi ilal maktabi, ke maktab. Maktab itu bisa diartikan perpustakaan atau tempat belajar. Emang dia pernah datang ke tempat belajar? Emang dia pernah datang ke sekolahan? Ya, bahasanya gitu. Wa ma ta'allama, dan juga tidak pernah belajar al ilma, akan ilmu, minal muallimi, dari seorang guru.
Dan dia nggak pernah tuh belajar dari seorang guru. Maka fakaifa yasiru nabiyan, bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang nabi? Fakana, maka adanya al-kufaru, orang-orang kafir, musrina, menjadilah mereka fi inkarihim, dalam pengingkaran mereka. Maka mereka kemudian mengingkari Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Mana mungkin orang yang nggak pernah belajar, bahkan Nabi Muhammad disebut Nabiyil Ummiyi, Nabi yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, kok tiba-tiba ngaku sebagai utusan Allah? Coba Bapak bayangin. Nah, ini biar gak gagal paham ya, kenapa Allah bentuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang ummi. Ummi dalam artian gak bisa baca, gak bisa nulis. Justru kelemahan Nabi, kekurangan Rasulullah yang gak bisa baca, gak bisa nulis, itu menjadi kelebihan beliau. Dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang dia gak bisa baca, gak bisa nulis, maka bisa dipastikan wahyu yang turun, wahyu yang disampaikan itu adalah asli, orisinil, otentik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi justru kekurangan Nabi yang gak bisa baca, gak bisa nulis jadi kelebihan dari sisi nubuah. Dan gak usah aneh, kita orang Islam kalau misalnya gitu, andai kata ada orang kafir gagal paham, Nabi lu aja gak bisa baca, gak bisa nulis. Jangankan zaman Nabi, Pak, zaman orang tua kita, zaman kemerdekaan, bahkan mungkin zaman sekarang itu masih ada orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi gak usah heran, apalagi zaman Nabi, orang bisa baca, bisa nulis itu sesuatu yang istimewa. Oke lah, mungkin kalau zaman sekarang ada orang nggak bisa baca, ada orang nggak bisa nulis, mungkin aneh. Ya, orang di zaman now, udah kata anak muda mau di zaman now, masa nggak bisa baca, nggak bisa nulis, gitu. Tapi kalau zaman Nabi, lah itu biasa, orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, karena gurunya memang jarang, orang yang bisa baca bisa nulis juga jarang, medianya pun nggak ada. Lah zaman kita, Pak, Indonesia waktu masih dijajah atau masih zaman kerajaan, nulis aja pakai tinta. Tintanya dari mana? Tintanya itu diambil dari getah-getah pohon, dari sari-sari buah. Belum ada pulpen kayak sekarang. Kertasnya juga begitu, kertasnya dari daun. Nah, apalagi zaman Nabi. Makanya Quran saja baru bisa dibukukan setelah zaman Abu Bakar, Umar, Utsman. Di zaman Nabi belum sempat dibukuin. Kertasnya dari mana? Tinta pulpennya dari mana? Jadi biar gagal paham nih, sebagai umat Islam kita justru harus pede, punya Nabi gak bisa baca, gak bisa nulis. Itu membuktikan bahwa Quran itu orisinil, bahwa Quran itu otentik, asli dari Allah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Kalau Nabi bisa baca, kalau Nabi bisa nulis, kita bisa curiga juga, ya. Bisa curiga, kita ada dugaan, jangan-jangan sebelum disampaikan ke umatnya itu Quran sudah diotak-atik dulu sama Nabi Muhammad. Tapi berhubung Nabi Muhammad gak bisa baca, berhubung Nabi Muhammad gak bisa nulis, maka bisa dipastikan Al-Quran itu sempurna, orisinil, gak ada yang diotak-atik. Jadi ini secara gak langsung jadi bantahan buat orang-orang yang menentang Nabi Muhammad SAW. Nah, ini asbabun nuzulnya surah Yasin ya, turunnya surah Yasin. Maka faradallahu ta'ala, maka faroda menolaklah kemudian atau membalaslah Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qaulal kufari, akan ucapannya orang-orang kafir. Ya, Nabi ketika dibicarain kayak begitu, diucapin kayak gitu sedih banget. Maka dibalas sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa anzala, dan kemudian turunlah hadhihi surata, surah ini. Lalu kemudian turunlah surah Yasin. Wa syahida, dan kemudian bersaksi Allah Subhanahu wa taala bidzatihi, dengan zatnya, al-jalili, yang maha agung, yang maha tinggi, ala risalatihi, atas risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nubuwatihi, dan nubuwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata atau berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, wahai Nabi,
Inna angkarol kufar, sesungguhnya pengingkaran orang-orang kafir risalataka, akan risalah kenabianmu, maka fala tabtama, janganlah kamu menjadi resah, janganlah kamu menjadi khawatir, jangan menjadi sedih, ya, jangan takut bidzalika, dengan hal tersebut. Sebab apa? Anna, adapun aku itu asyhadu, kata Allah, menyaksikan, innaka, sesungguhnya engkau itu laminal mursalin, adalah golongan para rasul. Jadi yang membantah bukannya sahabat Nabi, yang membantah bukannya keluarga Nabi, yang membantah langsung Allah. Ini kalau dari perspektif tauhid, dari kacamata keimanan, ya kan? Ketika ada orang yang misalnya ngejelekin kita, kalau yang memuji kita atau yang ngebelain kita masih sepadan, itu kita biasanya belum naik derajat lah gitu, belum naik hati, belum terhibur. Tapi kalau yang ngagungin kita, yang muji kita di atas kita, baru kita biasanya terhibur. Gampangnya ginilah, ada anak kecil nih, anak kecil berantem sama temennya, dikata-katain nih anak kecil, oh, lu dasar lo, pesek lo, bisa gitu kan, hitam lo, bisa gitu ya. Ini anak kecil dibelain sama temennya, enggak kamu ganteng, enggak kamu cakep kok, tenang aja, gak usah nangis, gak usah nangis. Ini biasanya masih nangis nih Pak. Kenapa? Karena yang ngebelain masih sebaya. Tapi kalau yang ngebelain orang tuanya, siapa sih yang bilang orang kamu tuh cakep kok, kamu ganteng kok. Ketika orang tuanya yang belain, berhenti nangis itu. Kenapa? Karena yang ngebelain derajatnya di atas dia. Paham ya? Nah sekarang Nabi Muhammad nih dicaci maki, dikata-katain. Kalau yang ngebelanya keluarga, kalau yang ngebelanya sahabat, ya mungkin secara hati ya Nabi Muhammad gak pati kepengaruh, masih sedih juga. Makanya langsung dibelain sama Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau adalah bagian Rasul. Engkau itu termasuk utusan Allah. Jadi gak usah sedih. Engkau gak butuh pengakuan mereka. Dalam tanda kutip Allah ngomong seperti itu. Kamu gak butuh pengakuan mereka, karena yang kamu butuhkan adalah pengakuanku. Dan aku mengakui dan aku bersaksi bahwa kamu adalah utusanku. Nah, jadi kesannya ketika ada lafaz innaka laminal mursalin, Allah menyatakan kesaksiannya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Nah, itu diantara asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Yasin ini. Falam makanat, maka tatkala adanya ya menjadi hadis surah ini, surah Yasin maksudnya ya, maka jadilah surah Yasin ini dalatan, menjadi dalil, wasyahadatan, dan juga menjadi persaksian ala risalatihi, atas risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fala jaroma, tidak ada keraguan, annaha, sesungguhnya dia surah Yasin, karena dia menjadi kesaksian Nabi, maka sorot, menjadilah surah Yasin qalbal Quran, menjadi atau mendapat titel kolbunya Al-Quran atau jantungnya Al-Quran. Jadi kolbu itu sebetulnya lebih cocok ke jantung Pak, bukan hati. Tapi kalau Bapak mau maknain hati itu gak apa-apa ya. Sebetulnya kolbun dalam bahasa Arab itu artinya jantung ya. Jadi kalau diartiin hati sebetulnya salah, tapi gak apa-apa kalau diartiin hati, maksudnya ini hati nurani lah gitu ya. Tapi kolbun sendiri, kolbu itu secara bahasa Arab artinya jantung. Kalau hati bahasa Arabnya kabidun atau kabidatun. Nah, dari sebab itulah kemudian Yasin menjadi jantungnya Quran. Kama qala alaihissalam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in, sesungguhnya pada setiap sesuatu itu qalban, ada hatinya atau ada jantungnya. Setiap hal itu punya jantung. Wa qalbul Qur'ani, dan jantungnya Al-Quran itu Yasin, adalah surah Yasin. Nah, ini salah satu fadilahnya surah Yasin. Waman lagu tawi sapane wong qira'ah kang maca sapa man ing Yasin. Barang siapa ada orang kok dia baca Yasin, satu kali saja dia baca Yasin, kataba, maka mencatat
Allah Ta'ala lahu kepadanya qiraatal Qur'ani, membaca Al-Quran asyra marotin sebanyak 10 kali. Tuh mantap banget. Pernah Pak hatam 10 kali? Pernah nggak hatam 10 kali? Boro-boro Ramadan hatam nggak Ramadan? Boro-boro ngelihat Quran aja gemes aja ya. Quran berdebu ya. Alhamdulillah lagi-lagi kita diajari sama para wali, para ulama, para habaib ya. Kita dibiasain Pak Yasin Pak. Ada orang meninggal baca Yasin, syukuran baca Yasin, selamatan baca Yasin tuh. Baca 1 kali surah Yasin pahalanya 10 hatam Quran. Tentunya ini bicara pahala ya, bukan bicara fadilah, bicara keutamaan. Kalau bicara fadilah, kalau bicara keutamaan, yang paling afdol, yang paling utama adalah membaca Al-Quran dari awal, dari Fatihah, Al-Baqarah terus ya sampai Anas. Itu kalau bicara fadilah, kalau bicara keutamaan. Tapi kalau bicara pahala, orang baca Yasin pun itu sudah dapat pahala hatam Quran, bukan 1. Berapa? 10. Makanya kita apa tadi tuh yasinan tuh ya, selamatan yasinan, tasakuran, yasinan sunatan, yasinan 7 bulan, yasinan lahiran, akikah, yasinan 1 Pak ya, ada yasinan cerai. Ada gak orang cerai yasinan? Nggak ada. Nah, alhamdulillah tuh Pak. Jadi secara nggak langsung kita udah diajarin ulama yasinan. Nah berhubung kita udah terbiasa baca Yasin, makanya yang didawamkan sama ulama, sama habaib, sama para ustadz ya Yasin. Ya, malam Jumat pun kita baca ya Yasin. Dan sekarang ada orang teriak-teriak, ngapain Yasinan? Waduh, gimana ceritanya gitu? Karena orang kadang ngaji, jadi nggak tahu fadilahnya Yasin. Yasin itu adalah kolbunya Al-Quran. Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Satu lagi, wa kama qala, dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu qara'a surah Yasin, membaca surah Yasin, wa Toha, dan Toha, qabla ayyahluqa, sebelum dia menciptakan as-samawati, akan langit-langit, wal ardi, dan bumi, bi alfi amin, dengan selama ribuan tahun. Falam masamiat, maka tatkala mendengar al malaikatu, para malaikat, al Qur'ana, akan Al-Quran yang dibacakan Allah tadi ya. Jadi Allah baca surah Yasin sama surah Toha sebelum menciptakan langit dan bumi. Qalu, maka berkata para malaikat, tuba, bejo ya, beruntung sekali, li ummati Muhammadin, kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazala, yang telah turun, alaihim, atas mereka, hatani suratani, 2 surah yang luar biasa. Maksudnya surah Yasin dan surah Toha. Nah makanya dawamin juga tuh Pak ya, kalau bisa sering baca surah Toha. Watuba, dan beruntung juga, liman, bagi orang, tahammala, yang dia menghafal, bihima, dengan keduanya. Beruntung buat orang yang hafal surah Yasin sama surah Toha. Watuba, dan juga beruntung di alsinati, kepada lisan-lisan atau lidah-lidah, tatakallamu, yang dia membaca, bihima, dengan keduanya. Jadi secara nggak langsung orang yang bisa baca surah Yasin atau hafal surah Yasin, dan khususnya lagi surah Toha, itu didoain sama malaikat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.